Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqil wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ikhwanil muslimin, usini awalan wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepadanya, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti dari seorang hamba umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya di dalam kehidupannya sesosok manusia sempurna yang diutus untuk seluruh alam semesta. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Faqir satu khatib pada Jumat kali ini berwasiat kepada diri Al-Faqir dan juga para hadirin jamaah rahimakumullah agar senantiasa terus berusaha meyakini keimanan kita dan menguatkan keimanan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba yang bertakwa kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk meniti jalan takwa salah satunya adalah senantiasa merenungi dan menyadari bahwa ada yang dirisalahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari yang baik, amal yang paling utama dan bagus, serta bulan yang baik. Dalam hal ini, di dalam Islam kita diajarkan kebaikan tentang hari, kebaikan tentang bulan, kebaikan tentang amal yang diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 16 maqalah yang ke-40. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal faqala khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairul syuhur syahrul ramadan wa khairul a'mal as-salawatil khams li waqtiha. فمات ابن عباس في ذلك اليوم فمضى على ذلك 3 أيام فبلغ عليا رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذلك فأجاب بكذا فقال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لو سئل العلماء والحكماء والفقهاء من المشرق إلى المغرب لأجابوا بمثل ما أجاب به ابن عباس إلا أني أقول إن خير الأعمال ما يقبل الله تعالى منك
wa khairul syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha wa khairul a'mal ma takhruju fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dikatakan bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas ditanya tentang apakah sebaik-baiknya hari dan apa sebaik-baiknya bulan dan apa sebaik-baiknya amal, maka jawab beliau, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik amal adalah salat 5 waktu pada waktunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebaik-baik bulan dikatakan dalam hal ini adalah hari Jumat, bahwa Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu daripada hari dan terjadinya daripada hari kiamat. Serta dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sang periwayat yang mengatakan hal ini, yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, beliau pun wafat pada hari Jumat. Dikatakan sebaik-baik bulan adalah Ramadan, di mana di dalamnya diperintahkan puasa, diturunkannya Al-Quran, di dalamnya ada Lailatul Qadar, di mana malam tersebut adalah sebaik-baik malam daripada 1000 bulan. Dikatakan sebaik-baik amal adalah salat fardu 5 waktu yang senantiasa dilaksanakan pada awal waktunya, di waktu fadilah atau di waktu afdal. Di dalamnya fadilah yang besar, seperti bakal mendapatkan salawat al-wusta, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada salat al-wusta tersebut ada waktu dan tempat mustajab untuk berdoa di dalam setiap salatnya. Saat dimana pada saat salat seseorang sujud, maka seorang hamba tersebut adalah tempat dan saat terdekat kepada penciptanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, akan tetapi dari redaksi kitab tersebut yang menarik lagi adalah saat dimana Sayyidina Ali ditanya 3 hal yang sama. Pada saat setelah 3 hari wafatnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kemudian beliau Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama seperti hanya Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian beliau Sayyidina Ali menambahkan, seandainya ditanyakan hal ini kepada ulama-ulama, kepada orang-orang bijak, kepada para fuqaha, ahli-ahli tasawuf, bahkan orang-orang soleh yang kita kenal dari timur sampai barat, sudah pasti mereka menjawab seperti hanya jawaban Abdullah ibnu Abbas. Akan tetapi kata Sayyidina Ali, aku ingin mengatakan, yang pertama, sesungguhnya yang disebut sebaik-baik amal adalah amal yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal itu yang sedikit maupun yang banyak. Maka dari itu haruslah kita termotivasi untuk berbuat baik dan terus beribadah, beramal saleh dengan niat tulus, ikhlas dan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada Rasulnya. Dan serta jangan pernah bosan, karena pasti akan mendapatkan kebahagiaan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, senantiasa engkau rukuklah, yaitu melakukan daripada ibadah dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu, taruhlah kepalamu di atas bumi dengan meyakini bahwa kedekatan seorang hamba adalah ketika dia bersujud daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu, dan jadilah hamba yang menyadari fitrahnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, senantiasa berbuat baik karena untuk menopang daripada benarnya rukuk dan juga benarnya sujud
serta menyadari penghambaan adalah dengan berbuat baik dan terus berbuat baik, memperbaiki setiap saat, setiap harinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, la'allakum tuflihun, agar sami kalian semua mendapatkan keberuntungan. Al-Hajj ayat 77. Kesadaran tinggi dalam beramal akan mendapatkan kemurnian dalam keimanan serta keyakinan dalam hal dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berujung takwa kepadanya, dan setiap kondisi yang dijadikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesungguhnya bulan yang baik adalah bulan di mana engkau niat bertaubat kepada Allah di dalamnya dengan taubatan nasuha, yaitu di setiap bulannya selalu bertekad untuk berbenah diri, meningkatkan kesadaran tentang peran seorang hamba yang tak luput dari dosa dan kesalahan dan diciptakan oleh Allah untuk menghamba dan menjadi taat dalam keadaan apapun. Dan bulan yang baik adalah di mana seseorang membawa nuansa Ramadan, yang Ramadan tersebut kita sudah mengetahui semua di dalamnya, berusaha ridho, sabar dan dari segala ujian serta tabah dan tawakal dengan usaha yang dilakukannya dengan segala macam kesulitan, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dan berusaha serta berdoa. Pantaslah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalahnya mensyariati sunnahnya puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu ayyamul bid, ketika bulan purnama 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 di bulan Hijriah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan satu lagi, menyempurnakan Ramadan dengan risalah Rasulullah SAW dalam puasa Syawal, dan kemudian dengan sunnah puasa Senin dan Kamis, hanya dalam rangka meningkatkan kesadaran iman dan penghambaan agar setiap bulannya adalah bulan terbaik bagi dirinya dalam keadaan taubat serta menapaki jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun berperannya dia sebagai seseorang hamba. Yang ketiganya adalah sesungguhnya hari yang paling baik adalah hari di mana engkau keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman, husnul khatimah, di mana selalu waspada terhadap dunia dan perhiasan serta kesenangannya, dan menyadari dengan keimanan dalam setiap waktunya pada saat itu agar tidak terjerumus pada perilaku maksiat, perilaku yang melanggar, perilaku yang mengundang murka Allah, serta terjebak dalam kesia-siaan dalam hablum minallah maupun hablum minan nas. Selalu berharap dan meminta kebaikan kepada hari itu dan mohon perlindungan dari keburukan hari tersebut, maka pantaslah Islam ini begitu sempurna di mana Rasulullah SAW membawanya kepada umat. Diaturnya agar umat senantiasa sadar mengingat dari awal hari ketika dia bangun tidur sampai dia tertidur lagi, mengakhiri harinya dalam keadaan bergantung kepada Allah dan selalu dalam keadaan mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jalan takwanya untuk hari baik yang dipilihkan Allah. Dan setiap harinya dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur lagi, Rasulullah SAW memberikan syariat dengan doa-doa. Bangun tidur, mau makan, mau bekerja, keluar rumah dan lain sebagainya. Hal itu adalah untuk merasakan di mana dia harus berusaha bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan mempunyai rencana yang lebih baik lagi dalam dia berbuat baik. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai seseorang tersebut terjebak dalam kesia-siaan, hari di mana termabuk dalam kenikmatan dunia yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada Sang Maha Pencipta dan Pemberinya. Mabuk akan kesenangan dunia, lupa siapa yang memberikannya. Mabuk akan kehidupan yang dia rasakan sehingga dia tidak lagi menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-harinya akan dihiasi dan diisi dengan kesia-siaan dan kosong, tidak ada bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW, hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung.
Jikalau hari ini saja sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang merugi. Maka jikalau hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia seyogianya meminta kepada Allah untuk dia itu dicabut saja nyawanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memberikan pertolongan agar kita menjadi hamba yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat dalam kebaikan amal, kebaikan bulan dan kebaikan setiap harinya di setiap keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini dituliskan sebuah syair, ma tara kaifa yublina jadidan wa nahnu nal'abu fi sirri wa ilan la tarkunanna ila dunya wa zukhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtanin wa'mal li nafsika min qibalil mamati fala taghrurka kathratu ashabin wa ikhwanin. Tidakkah kamu tahu bagaimana siang dan malam telah menguji kita, tapi kita justru hanya bermain-main saja, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Janganlah kamu terpedaya oleh dunia dan segala isinya, karena sesungguhnya tempat daripada di dunia ini bukanlah tempat yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Dan beramallah untuk dirimu sendiri sebelum kematian datang menjemputmu. Jangan sampai kamu tertipu oleh banyaknya sahabat dan teman yang memberikan kesenangan kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اختم لنا بالخير وارحم أنت خير الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا
عنا البلاء والوباء والخلاء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك يا الله عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة